Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi dengan saya Arlistria Mutmainah, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Kemendikbudristek, golongan 3, gelombang 3, angkatan 10. Pada video kali ini kita akan kembali berbincang-bincang terkait isu kontemporer di perguruan tinggi dengan tema digitalisasi dalam dunia pendidikan. Untuk hari ini narasumber saya yaitu Ibu Dr. Nurfitri Ayu Mandasari SEMSI. Beliau selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat dan beliau juga sebagai mentor saya pada pelatihan dasar kali ini. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja berbincang-bincang dengan Ibu Dr. Ayu. Terima kasih Ibu atas kesempatannya untuk kembali berbincang-bincang hari ini. Jadi mungkin yang pertama saya akan bahas terkait bagaimana isu kontemporer di kampus. Saya coba mengangkat isu ini Bu, teknologi dalam dunia pendidikan. Jadi seperti kita tahu ya bahwa kehadiran teknologi itu sebenarnya sangat membantu khususnya bagi mahasiswa karena kemudahan akses informasi, mungkin kita dapat belajar lebih banyak pengetahuan di dunia internet khususnya. Nah, cuman yang jadi tantangan Bu itu adalah bagaimana kemudian internet ini merubah perilaku dari mahasiswa kita. Contoh kecilnya misal kalau dalam mengerjakan tugas ya mahasiswa sudah tidak berpikir tapi lebih mengarah mungkin mayoritas kopas ya atau copy paste dari internet. Itu yang mungkin jadi tantangan di dunia pendidikan salah satunya. Bagaimana Ibu mungkin juga selaku dosen yang melihat fenomena ini? Ya, terima kasih. Jangankan mahasiswa ya, kadang masih ada juga dosen yang kopas. Jadi memang teknologi atau dalam hal ini yang tadi kita singgung itu adalah internet, itu ada seperti pedang bermata dua ya. Tapi kita sebagai manusia yang berakal budi, memiliki diberikan otak untuk berpikir dari Yang Maha Kuasa, tentu kita harus melihat dan mempergunakan sesuatu hal itu untuk hal yang positifnya. Harus kita ambil hal yang positifnya. Jangan kita mau kita yang dikendalikan oleh teknologi. Jadi sekarang itu kita sudah masuk ke era bukan lagi disrupsi 4.0, tapi udah ke society 5.0 atau 5.0 yang mana di situ kita udah hidup berdamping-dampingan dengan yang namanya teknologi. Jadi pada saat teknologi itu kan sebenarnya manusia juga yang buat ya, kita yang buat gitu. Jadi alangkah naifnya kalau kita membuat sesuatu, manusia membuat sesuatu, kemudian kita dikendalikan oleh hal yang kita buat itu, gitu, ya kan? Jadi saya selalu mengagumi ciptaan Tuhan yang namanya otak yang dipakai untuk berpikir, sehingga kita harus sangat rugi kalau kita tidak menggunakan otak kita untuk berpikir, terutama dalam hal memilah-milah hal yang baik dan buruk yang ada di sekitar kita untuk kita adopsi dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terkait tadi efek negatif dari yang namanya penggunaan internet, contoh kecilnya kalau mahasiswa kita menggunakan copy paste, ya tentu kita sebagai pendidik kita harus lebih lebih bijak dan lebih cerdas dalam menghadapi fenomena tersebut. Misalnya juga kita bisa menggunakan teknologi lain, pakai aplikasi cek plagiarisme, atau kita menggunakan misalnya rubrik penilaian dosen, rubrik penilaian kerja mahasiswa yang tidak memungkinkan atau meminimalisir kemungkinan mereka untuk berbuat curang, istilahnya plagiarisme. Jadi kita memang harus tidak berhenti berpikir, tidak berhenti memutar otak, dan tentu kita tidak bisa berpikir sendiri. Banyak teman-teman diskusi di kampus dan juga sangat luas jaringan kita di profesi kita sebagai seorang dosen untuk kita bisa sama-sama
memastikan dan memikirkan bagaimana cara meminimalisir atau semakin ke sini tidak hanya semakin menciptakan mahasiswa kita yang cerdas secara intelektualitas, tapi juga terdidik dan memiliki istilahnya kalau yang saya sebut itu kejujuran ilmiah dan integritas ilmiah. Terutama lagi kita harus memberikan contoh juga sebenarnya, gitu ya. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan. Terima kasih Ibu untuk penjelasannya, sangat menarik sekali. Jadi mungkin dari penjelasan Ibu saya bisa mengambil kesimpulan atau pembelajaran bahwa sebenarnya teknologi ini hadir bukan sebagai ancaman dalam dunia pendidikan, tapi sebaliknya teknologi seharusnya hadir untuk membantu kita memperkaya pengetahuan kita atau memperluas wawasan kita yang kemudian dapat digunakan dalam pembelajaran. Mungkin yang menjadi catatan adalah bahwa bagaimana kemudian kita dapat lebih bijak untuk menggunakan teknologi sesuai dengan etika dan tidak melanggar nilai-nilai dari nilai kebangsaan ataupun nilai bela negara. Mungkin cukup Ibu untuk diskusi kita kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.